Salam waras, selamat datang di Agamapedia, tempat kita akan mengupas berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Hari ini, kita punya cerita yang luar biasa tentang sebuah agama kuno dari Persia yang diyakini udah lama banget punah, ternyata masih hidup sampai sekarang, tersembunyi rapi di depan mata kita. Nah, coba bayangin deh, gimana kalau sebuah agama yang dicap hilang dari buku sejarah itu ternyata nggak pernah benar-benar pergi. Kedengerannya kayak plot film ya, tapi ini kisah nyata. Yuk kita selami bareng-bareng gimana caranya mereka bisa bertahan. Perjalanan kita mulai di sebuah kuil bernama Chao-an di Fujian, Tiongkok. Di sana, ada yang unik banget. Nabi dari agama Persia kuno, Mani, justru dipuja sebagai Buddha cahaya. Aneh kan? Nah, ini dia petunjuk pertama kita. Mereka nggak menghilang, mereka berbaur, mereka beradaptasi, dan pada dasarnya, mereka menyamar. Yap, inilah kisah Moni Jiao, atau yang lebih dikenal sebagai agama cahaya. Sebuah cerita luar biasa tentang gimana sebuah keyakinan bisa bertahan selama berabad-abad dengan cara yang, nggak bakal kita sangka-sangka. Oke, jadi apa sih inti kepercayaan mereka? Simpelnya gini, mereka percaya ada pertarungan kosmik abadi antara terang dan gelap. Ada dunia cahaya yang murni dan ilahi, dan ada dunia kegelapan yang jahat dan material. Nah, menurut mereka, tujuan hidup kita semua adalah untuk membebaskan percikan-percikan cahaya ilahi yang terperangkap di dalam diri kita dan di dunia material ini. Jadi, gimana mereka membayangkan pertarungan abadi ini? Eits, mereka nggak cuma membayangkannya loh, mereka menggambarkannya secara detail dalam sebuah peta alam semesta yang super keren. Bayangin deh, seluruh kosmologi mereka, dari surga sampai neraka, semuanya dipetakan dalam satu gulungan sutra yang indah banget. Ini dikenal sebagai diagram alam semesta. Ini bukan sekedar karya seni, tapi ini adalah panduan lengkap alam semesta versi mereka. Yuk kita bedah sedikit diagramnya. Paling atas tentu saja ada surga, alam cahaya yang murni. Di bawahnya ada 10 lapisan langit, tempat matahari, bulan, dan zodiak berada. Terus ada bumi kita, tempat pertarungan terjadi. Yang uniknya berpusat di Gunung Meru yang bentuknya kayak jamur. Dan di paling dasar sudah pasti ada neraka, kerajaannya kegelapan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya agama dari Persia ini bisa sampai ke Tiongkok dan jadi ahli penyamaran yang begitu ulung? Jadi, manisisme ini tiba di Tiongkok lewat jalur sutra sekitar abad ke-7. Dan biar bisa diterima, mereka melakukan sesuatu yang jenius banget. Bukannya memaksakan ajaran baru, mereka justru menyatu dengan kepercayaan lokal. Kunci kelangsungan hidup mereka adalah adaptasi. Strategi mereka ini brilian. Biar nggak dianggap asing, mereka menerjemahkan tokoh-tokoh penting mereka. Sang Nabi, Mani, diperkenalkan sebagai inkarnasi dari Lao Chi, tokoh suci dalam Taoisme. Bahkan Yesus, yang mereka sebut Yeshu, digambarkan sebagai seorang Buddha. Keren banget kan cara mereka berbaur? Konsep Buddha Yesus ini bukan cuma omong kosong loh, ini beneran diabadikan dalam sebuah lukisan kuno. Coba deh bayangin, Yesus digambarkan duduk di atas bunga teratai, kayak Buddha, tapi di tangannya memegang salib cahaya khas Maniisme. Ini adalah perpaduan sempurna dari 3 tradisi besar cuma dalam satu gambar. Luar biasa. Nah, kemampuan untuk beradaptasi seperti bunglon ini jadi sangat-sangat penting karena nasib agama ini di Tiongkok itu kayak roller coaster, naik turunnya drastis banget. Sejarah mereka itu penuh gejolak. Mereka pernah mencapai puncak kejayaan, jadi agama negara kekahanan Uighur. Tapi nggak lama kemudian dinasti Tang melarangnya, dan terjadilah penganiayaan brutal. Mereka sampai harus sembunyi-sembunyi dan bahkan dicap aneh sebagai pemuja setan vegetarian. Untuk bertahan hidup, mereka akhirnya semakin dalam menyatu dengan aliran Buddhisme. Penganiayaan oleh dinasti Tang itu parah banget. Mereka benar-benar dipaksa untuk menyembunyikan total identitas mereka. Para pendeta, yang tadinya dikenal dengan rambut panjangnya, harus mencukur habis rambut mereka dan pakai jubah layaknya biksu Buddha. Ini semua demi bertahan hidup, dengan jarak apapun. Dan semua kisah ini membawa kita kembali ke titik awal, ke masa kini dan penemuan kembali sebuah keyakinan yang selama ini tersembunyi dengan sangat baik. Dan ternyata, bukti paling kuat keberadaan mereka baru muncul belum lama ini. Tepatnya di tahun 2008, sebuah penemuan luar biasa mengguncang dunia akademis, memberikan kita hubungan langsung ke tradisi yang selama ini kita kira sudah hilang. Penemuan naskah-naskah Syapu ini mengubah segalanya. Ini adalah bukti hidup bahwa Manihisme nggak pernah benar-benar punah. Ini adalah teks-teks ritual yang sudah disalin turun-temurun selama ratusan tahun. Dan yang paling bikin merinding,
Naskah ini masih dipakai sampai sekarang oleh pendeta-pendeta lokal untuk menghormati pemimpin mereka dari 1000 tahun yang lalu. Jadi, ya, inilah perjalanan luar biasa Manisme di Tiongkok. Sebuah bukti ketahanan budaya dan kemampuan beradaptasi yang gak ada tandingannya. Mereka bertahan bukan dengan melawan, tapi dengan menyatu, menjaga cahaya mereka tetap menyala di dalam cangkang budaya lain. Ini benar-benar membuat kita bertanya-tanya ya. Kisah Manikeisme ini nunjukin kalau sejarah itu seringkali jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Kalau mereka saja bisa bersembunyi selama ini, berapa banyak lagi coba kisah-kisah hilang lainnya yang sebenarnya masih bertahan, tersembunyi di dalam budaya yang kita pikir kita kenal baik. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai, sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.